Baik teman-teman, pada saat ini kita masuk ke materi sejarah untuk sistem ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama kita lihat adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Nah, ternyata penerapan sistem liberal dalam pemerintahan Indonesia berakibat diterapkannya sistem perekonomian liberal di Indonesia. Nah, sistem ekonomi liberal belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan terjadinya kekacauan dalam pemerintahan Indonesia yang menyebabkan terganggunya stabilitas perekonomian Indonesia. Nah, kekacauan dalam pemerintahan Indonesia ini disebabkan karena kabinet-kabinet pada masa itu saling bertikai sehingga menyebabkan ketidakstabilan. Terhambatnya perekonomian Indonesia. Nah, alasan pertama itu adalah Indonesia menanggung beban utang sesuai dengan kesepakatan dalam KMB, yaitu utang Indonesia itu mencapai 1,5 triliun rupiah dan utang luar negerinya itu mencapai 2,8 triliun rupiah. Nah, alasan penyebab selanjutnya adalah banyaknya gerakan pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia yang menyebabkan situasi keamanan dalam negeri tidak kondusif dan banyaknya pengeluaran negara untuk mengadakan operasi militer dalam menumpas pemberontakan. Kemudian adalah banyaknya pergantian kabinet yang menyebabkan tiap kabinet itu tidak dapat menjalankan programnya dengan maksimal. Selanjutnya adalah ekspor Indonesia hanya bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Jadi Indonesia itu di sektor industrinya belum mampu dimanfaatkan seefektif mungkin karena sumber daya manusia pada saat itu belum mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, alasan yang terakhir itu adalah Indonesia belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki tenaga ahli dan dana pembangunan yang cukup. Nah, terhambatnya perekonomian Indonesia itu menyebabkan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kalau kita tinjau dari waktunya itu ada dua masalah perekonomian di Indonesia. Kita lihat satu-satu. Yang pertama untuk masalah jangka pendek pemerintahan. Jadi prioritas penyelesaian permasalahan jangka pendek itu pada saat itu adalah seperti yang pertama mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, kemudian mengatasi kenaikan biaya hidup. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya ancaman inflasi yang menyebabkan nilai mata uang Indonesia yang diikuti kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa masalah jangka pendek pemerintahan itu adalah terkait dengan masalah inflasi. Nah, kalau terjadi inflasi, maka akan terjadi kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup. Nah, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kesejahteraan akan sulit diraih. Masalah jangka panjang pemerintahan. Nah, kalau kita lihat ada dua masalah jangka panjang pemerintahan itu. Yang pertama itu adalah pertambahan penduduk dan yang kedua adalah tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Nah, hal ini disebabkan tersendatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertambahan penduduk yang tinggi serta tingkat kesejahteraan rakyat yang rendah dapat memicu naiknya angka pengangguran dan kemiskinan yang berujung pada terganggunya stabilitas ekonomi Indonesia. Nah, kalau kita lihat pertambahan penduduk yang tinggi yang tidak dapat dikendalikan itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Ketika terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan tidak diikuti oleh kesejahteraan penduduk yang merata, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya banyak pengangguran, di mana ketika terjadi banyak pengangguran akan menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di dalam masyarakat itu. Nah, tingkat kemiskinan yang tinggi itu tentunya akan menyebabkan terjadinya kriminalitas yang marak atau tingkat kriminalitas itu tinggi. Nah, ternyata pemerintah itu sudah melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada saat itu. Di antaranya kita lihat ini ada 7 dari usaha pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Yang pertama kita lihat ada Gunting Syafruddin, kemudian ada sistem ekonomi gerakan Benteng, kemudian ada nasionalisasi The Javas Bank, ada sistem ekonomi Alibaba, kemudian ada persetujuan finansial ekonomi atau FINEC,
kemudian ada rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT, dan yang terakhir ada Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Nah, yang pertama itu adalah Gunting Syafruddin. Siapa penggagas dari program Gunting Syafruddin ini? Nah, penggagasnya itu adalah Syafruddin Prawira Negara. Siapa dia? Dia adalah Menteri Keuangan pada saat Republik Indonesia Serikat. Nah, apa dasar kebijakan dari Gunting Syafruddin ini? Jadi, dasar kebijakan dari Gunting Syafruddin ini adalah Surat Keputusan Menteri nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Nah, kapan sih pelaksanaan dari Gunting Syafruddin ini? Jadi pelaksanaannya itu dilaksanakan sehari setelah SK Menteri nomor 1 tadi dikeluarkan, tepatnya pada tanggal 20 Maret 1950. Nah, apa tujuan dari Gunting Syafruddin ini? Nah, di sini tujuannya adalah untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah dan mengatasi masalah jangka pendek yang dihadapi pemerintah. Nah, tadi kita sudah bahas apa itu masalah jangka pendek yang dihadapi pemerintah, masalah inflasi. Jadi, secara umum Gunting Syafruddin ini dapat kita ketahui adalah usaha pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi. Nah, apa ini Gunting Syafruddin sebenarnya? Jadi Gunting Syafruddin itu sama dengan pemotongan nilai uang atau disebut dengan centering. Bagaimana bentuk tindakannya? Jadi bentuk tindakannya itu adalah dengan cara memotong semua uang yang bernilai 2,5 rupiah ke atas hingga bernilai setengahnya. Nah, tentunya ada dampak yang dihasilkan oleh Gunting Syafruddin ini adalah dampak yang paling dirasakan itulah bagi para masyarakat golongan menengah dan atas. Kenapa? Karena mereka lah yang memiliki potongan uang dari 2,5 rupiah ke atas. Nah, kemudian kita lihat sistem ekonomi gerakan benteng. Jadi, penggagas dari sistem ekonomi gerakan benteng ini adalah Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, pelaksanaannya itu adalah dimulai dari bulan April 1950. Apa tujuan dari sistem ekonomi gerakan benteng ini? Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada para pengusaha pribumi sehingga mereka dapat berkembang. Jadi pada saat itu Sumitro Joyo Hadikusumo ini berpandangan bahwa para pengusaha pribumi ini harus segera dikembangkan. Kenapa dia berpikiran seperti itu? Karena pada saat itu perekonomian di Indonesia itu dikuasai oleh para pengusaha pengusaha asing atau pengusaha non pribumi. Sehingga Sumitro Joyo Hadikusumo ini berharap pengusaha pribumi ini dapat berkembang sehingga dia dapat menjadi penopang perekonomian di Indonesia. Nah, selanjutnya kita lihat apa program gerakan benteng ini. Jadi program gerakan benteng ini meliputi yang pertama pemberian bimbingan dan bantuan kredit bagi para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah. Jadi pada saat itu pengusaha-pengusaha pribumi itu pada umumnya memiliki modal yang lemah. Jadi mereka itu dengan modal yang lemah kurang mampu bersaing dengan para pengusaha non pribumi. Nah, itulah usaha pemerintah untuk mengembangkan pengusaha pribumi dengan cara memberikan kredit. Kemudian adalah mendorong agar para pengusaha pribumi secara bertahap dapat berkembang dan maju. Kemudian ada lagi menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir programnya itu adalah pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional bagi para pengusaha Indonesia. Nah, diharapkan dengan diberikannya kesempatan bagi para pengusaha pribumi ini untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional, maka diharapkan mereka itu akan timbul rasa cinta tanah air untuk membangun negaranya sendiri. Nah, kita lihat selama kurun waktu dari 1950 sampai dengan 1953, sekitar 700 perusahaan bangsa Indonesia itu menerima bantuan kredit dari program Gerakan Benteng. Nah, sayangnya program Gerakan Benteng pun ini masih gagal. Nah, adapun penyebab kegagalannya adalah yang pertama, para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha asing. Nah, dapat kita lihat di situ mungkin
Penyebabnya adalah dari pengetahuan para pengusaha pribumi yang masih pengetahuan atau pengalaman para pengusaha pribumi yang masih dibawa dari pengusaha asing. Kemudian para pengusaha pribumi ini cenderung konsumtif. Apa maksudnya? Para pengusaha pribumi itu banyak yang hanya menggunakan barang jadi kemudian menjualnya saja tanpa ada banyak inovasi-inovasi yang lain. Kemudian adalah para pengusaha pribumi ini sangat tergantung pada bantuan pemerintah. Kemudian para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. Jadi ada terkesan pengusaha pribumi itu seperti manja. Dan yang terakhir, para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan dari kredit yang diperoleh. Nah maksudnya jadi pada saat itu ketika para pengusaha pribumi ini mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah, nah dia itu hanya menggunakannya untuk hidup mewah, tidak digunakan untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang disampaikan Samora tadi, yaitu tentang nasionalisasi Javas Bank, yaitu proses pemindahan hak kepemilikan badan usaha Belanda di Indonesia ke pemerintahan Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya adalah latar belakangnya. Yang pertama, bank sirkulasi yang ada di Indonesia dikelola oleh orang Belanda, bukan orang pribumi. Coba teman-teman bayangkan jika bank sirkulasi yang mengatur keuangan di Indonesia diatur oleh orang asing, tentu saja akan mengganggu perekonomian yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu adanya peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini akan menghambat pemerintahan dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Jadi, karena bank sirkulasi ini dikuasai atau dikelola oleh orang Belanda, maka setiap ada kredit atau pinjaman yang bertujuan untuk membangun perekonomian Indonesia itu agak sulit, karena harus dikonsultasikan dulu kepada pemerintah Belanda, yang juga menghambat perekonomian Indonesia. Usaha menasionalisasikan Javas Bank yang pertama yaitu pada tanggal 19 Juni tahun 1951 dengan pembentukan Panitia Nasionalisasi Javas Bank oleh Kabinet Sukiman. Pada tanggal 12 Juli tahun 1951, Dr. Howing diberhentikan oleh pemerintah Indonesia sebagai Presiden Javas Bank dan digantikan oleh Syafruddin Prawira Negara. Pada tanggal 3 Agustus 1951, pemerintah Indonesia bersedia membeli saham di Javas Bank, dan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 1951 di Javas Bank berhasil dinasionalisasikan. Javas Bank dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia atau BI yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Bank Indonesia juga berfungsi menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta dengan nilai mata uang asing. Gubernur pertama Bank Indonesia adalah Syafruddin Prawira Negara yang menggantikan Dr. Howing sebagai pimpinan Javas Bank. Jadi, sejak menasionalisasikan Javas Bank, Indonesia akhirnya mempunyai bank sirkulasi dan bank sentral sendiri. Bank Indonesia inilah yang nantinya akan melanjutkan tugas Javas Bank hingga hari ini menjadi bank sentral di Indonesia dan mengatur keuangan di Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sistem ekonomi Alibaba. Yang pertama yaitu penggagas. Isco Tjokro Hadisuryo menjabat sebagai Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali pertama. Konsep sistem ekonomi Alibaba terbagi menjadi dua, yaitu Ali dan Baba. Yaitu Ali hal yang merujuk kepada pengusaha pribumi dan Baba hal yang merujuk kepada pengusaha non pribumi. Yang artinya sistem ekonomi Alibaba menginginkan adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha non pribumi. Sesuai dengan tujuannya, pengusaha pribumi bekerja sama dengan pengusaha asing, khususnya Tiongkok, dalam memajukan ekonomi Indonesia. Kenapa Tiongkok? Karena etnis Tiongkok banyak di Indonesia, dan sebagian besar dari etnis Tiongkok juga berperan sebagai pengusaha.
Selanjutnya yaitu pelaksanaan sistem ekonomi Alibaba. Pelaksanaan sistem ekonomi Alibaba terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Ini adalah bagian awal dari pelatihan orang-orang pribumi agar mampu mengelola sebuah badan usaha. Tentu saja pelatihan ini juga di bawah pengawasan negara maupun non-pribumi. Yang kedua yaitu pemerintah juga menyediakan kredit dan lisensi bagi perusahaan swasta nasional dan memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Selanjutnya yaitu kegagalan sistem ekonomi Alibaba. Kegagalan sistem ekonomi Alibaba yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Siapa yang memanfaatkan hal ini? Tentu saja pengusaha-pengusaha asing. Pengusaha asing menginginkan adanya bantuan kredit dari pemerintah, tapi sayangnya pemerintah hanya memberikan kepada pengusaha pribumi. Oleh sebab itu, mereka menggunakan tangan pengusaha pribumi untuk mendapatkan bantuan kredit. Yang kedua, yaitu Indonesia menerapkan sistem liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas. Tapi pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas. Nah, persaingan bebas dari awal sudah diinformasikan kalau pengusaha asing, terutama pengusaha Tionghoa, itu adalah pengusaha-pengusaha yang sudah mempunyai pengalaman. Dan pengusaha pribumi saat ini belum punya pengalaman sama sekali. Jika mereka terlibat dalam persaingan bebas dalam sistem liberal, tentu saja bisa ditebak, cenderung sebagian besar dari pengusaha pribumi pasti akan kalah. Oke, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang persetujuan finansial ekonomi FINEC. Untuk delegasi Indonesia dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Perundingan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda berusaha diselesaikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dengan mengirim delegasi ke Jenewa, Swiss. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan terhadap rencana persetujuan FINEC sebagai berikut, yaitu persetujuan FINEC menghasilkan dibubarkannya KMB, Konferensi Meja Bundar. Yang kedua, hubungan FINEC Indonesia-Belanda didasarkan oleh hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEC didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Namun persetujuan ini ditentang oleh Belanda dengan tidak maunya menandatangani persetujuan FINEC tersebut, sehingga Indonesia mengambil langkah baik sepihak berupa pembubaran Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956. Tujuan Indonesia dalam pembubaran Uni Indonesia Belanda adalah untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Tindak lanjut dari pembubaran Uni Indonesia ini, pada tanggal 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB. Dampak dari pembubaran Indonesia ini adalah banyaknya pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, tapi pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut, sehingga banyak perusahaan Belanda yang diambil alih oleh non-pribumi. Selanjutnya adalah Rencana Pembangunan 5 Tahun, yaitu RPLT. Disusun oleh Biro Perancangan Negara yang dibentuk pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada bulan Mei 1956. Biro Perancangan Negara bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Ini diangkat Insinyur Juanda sebagai Menteri Perancang Nasionalnya. Rancangan undang-undang tentang RPLT disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. RPLT rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Akan tetapi tidak dapat berjalan lancar
Faktor yang menyebabkannya antara lain adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Faktor yang kedua adalah perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Yang ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Sekian materi dari saya. Oke, selanjutnya Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Latar belakang MUNAP adalah pada masa Kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah akibat tidak meratanya pembangunan antara pusat dan daerah. Tujuan MUNAP itu mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka waktu yang panjang. Penyebab MUNAP tidak dapat dilaksanakan dengan baik yaitu adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas. Terjadi ketegangan politik antar pusat dan daerah yang tidak dapat diredakan sehingga menimbulkan pemberontakan PRRI atau Permesta. Selanjutnya, penumpasan pemberontakan PRRI atau Permesta membutuhkan biaya yang besar sehingga meningkatkan defisit Indonesia. Ketegangan politik Indonesia-Belanda menyangkut masalah Irian Barat semakin panas hingga mencapai konfrontasi.